Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar. Wasiril asrar. Wa tiryakil aghyar. Wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Sahibul Bait Bapak Haji Bambang bin Haji Muhammad beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan. Bapak Haji Selamat, mohon maaf nih kalau puasa suka ngawur nih. Bapak Haji Selamat bin Haji Muhammad serta keluarga besar, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiah. Para habaib, para asatid, para muallimin, khususnya pimpinan daripada Majlis Da'wah Al-Adni, Fadilatul Ustaz Muhammad bin Bapak Harun, Syekhi wa Ustadi Syekh Novel Muhanna, dan juga guru-guru kita Al-Mukarram Ki Haji Mu'jizat, Bapak Ki Haji Daud, Ustaz Muhammad Doni, dan Muallim Haidir Aldi, dan juga Al-Ustaz Irwan Sa'asadullah, pimpinan daripada Pondok Pesantren Nurul Adni yang sama-sama kita hormati, juga Bapak Ustadz Ki Haji Mujib Ridwan yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita di tempat ini mendapatkan satu ponten atau nilai yang besar di hadapan Allah. Karena duduknya kita pada hari ini di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, untuk memperingati hari wafatnya seorang yang mulia, Al-Imam Al-Qutub Qutbil Mala Al-Habib Abdullah bin Bakal Idrus Sahibur Ratib. Di situ dikatakan dzikrus salihin tanzilur rahmah, yaitu menyebut-nyebut orang yang soleh mendatangkan rahmat. Terlebih-lebih kita mendengarkan ilmu dari guru-guru kita atau pembacaan manaqib yang disampaikan oleh guru besar kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya. Insya Allah ini semuanya akan menjadi rahmat, yaitu merupakan taufik hidayah untuk kita. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saya teringat dengan ucapan Nabi SAW. Nabi pernah menyatakan bahwasanya di sisi Allah ada makhluknya Allah. Makhluknya Allah ini dijamin oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, Inna lillahi ibadan in ashu su'ada wa in matu syuhada. Di sisi Allah ada makhluknya Allah, hambanya Allah. Kalau hidup dijamin bahagia. Ini yang jamin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal dunia, mendapat gelar mati syahid, mati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rajulun yuhibbul auliya. Yang pertama, seorang yang mencintai walinya Allah. Kenapa kita harus mencintai walinya Allah? Karena walinya Allah itu memiliki sesuatu yang lebih dari kita. Imannya lebih dari kita, takwanya lebih dari kita, keistiqomahnya lebih dari kita. Kalau kita bergaul dan mencintai orang yang lebih, pasti dapat keuntungan. Walaupun kita tidak seperti beliau, paling tidak kita dan keluarga kita selamat dunia akhirat. Paling tidak kita dijauhkan daripada kesesatan. Lihat orang-orang yang mencintai para wali, dia jauh dari aliran-aliran sesat. Dia jauh dari aliran-aliran di luar ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena wali yang kita dekati, apalagi kita baca amalannya, apalagi kita bacakan Fatihah setiap habis sholat, selalu mendampingi kita. Di saat ada orang akan menyesatkan kita, itu wali memberitahukan kepada kita lewat isi hati kita, lewat keyakinan kita, bahwa apa yang dipegang oleh kita, apa yang diamalkan oleh kita sudah lebih bagus, lebih baik daripada paham-paham yang lainnya. Saudara-saudara, saudara-saudara hadirin, wali ini dipuji oleh Allah dalam Quran. Dalam surat Yunus Allah berfirman, Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Camkan hai manusia, ketahui hai manusia, kata Allah, sesungguhnya walinya Allah itu orang yang gak pernah susah, orang yang gak pernah takut. Kenapa? Mereka memiliki senjata. Apa senjatanya? Mereka punya iman melebihi dari iman kita. Mereka punya takwa melebihi daripada takwa kita. Sehingga dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran bahwa mereka
memiliki sifat yang tawakal melebihi daripada tawakalnya burung. Belum pernah kita lihat ada burung mengeluh. Besok makan apa? Nanti makan apa? Burung selalu meyakini bahwa setiap aku hidup di dunia sudah diatur rezeki. Wali lebih daripada itu. Saudara-saudara, diteruskan dalam ayat tersebut, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau kita mau bicara tentang ayat beriman bertakwa banyak. Dalam Quran Allah sudah banyak menjamin kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandai kata penduduk dunia ini, penduduk negeri ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, diturunkan keberkahan dan rahmat dari langit dari bumi. Habib Uthman bin Yahya, kakek daripada Habib Bagir, beliau mengatakan negeri di sini bukan cuma satu negara, bukan satu provinsi, bukan satu kabupaten, bukan satu kota madya, tapi dari mulai rumah itu termasuk negeri. Di rumah kita ini kita anggap negeri kita, negara kita. Di situ ada anak, di situ ada istri, di situ ada orang yang ikut sama kita. Kita tanamkan keimanan kepada Allah, kita tanamkan ketakwaan kepada Allah. Niscaya yang di dalam rumah itu dijamin oleh Allah hidupnya, baik dari atas maupun dari bumi. Apa yang dari atas? Rahmat dari Allah, rezeki dari Allah, pengampunan dari Allah, keamanan dari Allah. Dari bumi, kalau kita meninggal dunia, kita dijamin tidak akan disiksa di dalam kubur. Kita dijamin dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Saudara-saudara, kalau kita berbicara iman takwa itu sangat mudah. Tetapi kalau kita telusuri bahwa yang disebut takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, paling tidak kita punya beberapa sifat. Apa itu? Al-khaufu minal jalil. Kita punya rasa takut kepada Allah yang sesungguhnya. Takut kepada Allah itu di mana-mana, baik waktu diam, baik waktu kerja, baik waktu jalan, baik waktu di rumah, baik waktu mau tidur, baik waktu ibadah. Rasa khauf kepada Allah itu selalu ada. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Saya mau tanya, yang matiin kita siapa? Yang membunuh kita siapa? Yang ngasih rezeki kita siapa? Yang ngancurin kita siapa? Semuanya Allah. Yang nerima sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, Allah. Yang menolak pun juga Allah. Yang punya sorga juga Allah, yang punya neraka juga Allah. Kalau kita nggak takut kepada Allah, kebangetan saudara-saudara. Kita selalu mohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umur, ya. Berikan rezeki, berikan rezeki. Kita lupa yang memberi umur kita itu Allah. Yang memberi rezeki kita adalah Allah. Tapi kita punya hubungan dan komunikasi kita kepada Allah sangat jauh. Tadi dibacakan dalam kitab Manaqib bagaimana kedekatan Habib Abdullah Al-Idrus kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak tidur selama 20 tahun. Ketika ditanya kenapa Habib tidak tidur, bagaimana saya mau tidur? Baru miring ke sebelah kanan lihat sorga, miring sebelah kiri lihat neraka. Coba kalau antum malam ini, insya Allah mudah-mudahan ya, tidur kita lakukan, bangun, sholat tahajud, sholat taubah, baca istighfar, minta ampun, nangis dan menyesali semua kesalahan kita. Pantes kalau Sayyidul Ratib tidak tidur selama 20 tahun karena sudah dibuka hijabnya oleh Allah, bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Saudara-saudara hadirin, kenapa beliau kok sampai bisa seperti itu? Karena beliau memiliki fungsi ketakwaannya yang luar biasa. Takwanya itu bukan di ucapan, tapi takwanya itu sudah melahirkan gerakan-gerakan untuk ibadah kepada Allah. Puasa, kalau kita puasa bulan Ramadan saja, tapi beliau puasa di luar bulan Ramadan, hanya hari-hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan oleh Ustadz Mujib, oleh Kiai Haji Mujib tentang buka puasa. Benar, Sahibul Ratib kenapa kalau buka puasa nggak makan nasi? Bukan dia orang miskin, dia orang paling kaya. Beliau itu kurang lebih satu hari bisa ngasih makan ratusan tamu. Dan makanannya itu luar biasa. Nasi kebuli satu nampan dimakan 2 orang. Dagingnya segede paha. Ya, belum tentu kita bisa ngasih makan seperti itu. Ini tiap hari dilakukan. Bukan artinya Habib Abdullah itu seorang miskin. Tapi kenapa untuk dirinya tidak seperti itu? Begitu dia puasa hanya bisa membatalkan dengan 7 butir korma.
Ya, sudah 7 butir korma, dia nggak makan macem-macem. Kalau kita kan nggak, sudah korma dimakan, nasi dimakan, kolak dimakan, es dimakan, kopi disedot, belum ngerokoknya, ya kita nggak bakal bisa ibadah. Kenapa? Perutnya udah kenyang duluan, nafsunya udah ketutup duluan, sehingga imannya mulai naik, tidak membawa kita kepada jurusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, yang kedua, orang yang dijamin bahagia hidupnya dan mati syahid, rajulun aktsaru sholata alaiyah, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku. Saudara-saudara, umat Nabi Muhammad dikasih tiket yang paling murah, yang paling gratis, yang paling enak. Gak pakai dijamin macam-macam, gak pakai persyaratan macam-macam, dijamin masuk surga, yaitu solawat kepada Nabi Muhammad. Antum sholat pakai wudhu, antum sholat harus khusyuk, antum puasa pun harus menjauhkan dari hal-hal yang dapat membatalkan. Begitu pula amalan-amalan yang lain dituntut harus ikhlas, tidak boleh riya, tidak boleh ujub. Cuman sholawat yang gratis, mau ujub boleh, mau riya boleh, mau ikhlas luar biasa bagusnya, tidak ikhlas pun semuanya dikasih pahala oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah kalau mendengar atau melihat umat Nabi Muhammad, lisannya menyebut nama Nabi Muhammad, Allah tidak lihat kita siapa, kita punya dosa atau tidak, kita punya salah atau tidak, kita anak siapa. Sekalipun anak bergajul, kalau sudah menyebut nama Nabi Muhammad, Allah siapkan ampunan untuk orang tersebut. Saudara-saudara, ini adalah tiket yang paling gratis. Sampai Nabi mengatakan, orang yang terdekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Orang yang banyak baca sholawat kepada Rasulullah nanti di hari kiamat gak perlu nguber-nguber nyari Nabi, sudah didekatkan oleh Allah kita di sisinya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi berkata, engkaulah orang yang selalu menyenangkan aku dan mengirimkan kesenangan pada aku lewat sholawat kepada aku. Disitulah Nabi Muhammad didatangin oleh malaikat, yang mana malaikat sudah membawa bejana atau cangkir atau nampan yang isinya adalah air telaga sorga. Begitu kita minum satu teguk, bukan kita minum habis, satu teguk saja, sampai kapanpun kita tidak akan merasakan haus dan lapar. Padahal di yaumil mahsyar kayak gitu panasnya, matahari sudah hampir nempel di kulit kepala, naudzubillah. Tapi orang-orang tersebut tidak akan merasakan haus dan lapar. Kenapa? Karena mendapat minumannya Rasulullah, yaitu telaga sorga, dengan barokah daripada sholawat kepada Nabi Muhammad. Saudara-saudara hadirin, yang ketiga, orang yang dijamin oleh Nabi Muhammad, orang tersebut kalau meninggal dalam keadaan syahid, kalau dia hidup dalam keadaan bahagia, wa rajulun la yahqidu ala akhihil muslim. Ini yang paling berat, ya. Apa itu? Orang muslim yang tidak punya sifat dengki atau hasud kepada sesama muslim. Saudara-saudara hadirin, hati-hati ya daripada sifat hasud ini. Di zaman Imam Malik radhiyallahu ta'ala, ketika Imam Malik mau mengajar, ketemu satu orang Badui, umurnya 150 tahun. Tapi penampilannya sama dengan orang yang umurnya 45 tahun. Imam Malik bertanya, apa yang kau makan? Apa yang kau minum? Usiamu 150 tahun, tapi penampilanmu sama dengan orang yang usia 45 tahun. Apa jawab beliau? Aku tidak makan apa-apa. Aku tidak minum obat jamu apa-apa. Jamuku cuma satu, tarkul hasad. Aku tinggalkan sifat hasud. Aku tidak pernah iri lihat tetangga senang. Aku tidak pernah iri lihat orang bahagia. Aku tidak pernah iri melihat orang dapat kenikmatan. Bahkan aku doakan, ya Allah, tambahkan itu orang kebahagiaannya, tambahkan kekayaannya, tambahkan kesenangannya, dan jadikan dia orang yang bersyukur kepadamu atas kebahagiaan yang dia punya. Ternyata sifat hasud itu mendekin umur, ya, bikin orang cepat keriput dan tua. Makanya kalau ada orang pengen awet muda, gampang, nggak usah kita ke dokter, nggak usah kita ke salon. Bersihkan sifat hasud dari dada kita, bersihkan sifat iri daripada dada kita. Insya Allah kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan dengan barokah daripada Khol Al-Habib Abdullah Bakal Idrus ini kita mendapat bagian. Saya akan tambahkan sedikit, saudara. Saya kemarin agak
terkesima dengan ceramahnya Ustadz Fitrah. Ketika di tempat Ustadz Haidir Aldi, beliau menyatakan atau menyampaikan 3 pesan dari Habib Abdullah Al-Idrus. 3 pesan ini jaminan siapa di antara antum yang pengen senang? Siapa di antara antum yang pengen bahagia hidupnya? Apa di antaranya? Husnul niyah. Baikin niat kita. Mau sholat niat karena Allah, mau wudhu karena Allah, mau hadir hall karena Allah, semuanya karena Allah. Kalau sudah karena Allah, nanti semuanya oleh Allah Ta'ala diberikan. Semuanya akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Misalkan gini, kita punya majelis atau kita punya pondok pesantren, ya, kita diganggu orang, diomongin orang, dihasut orang, nggak usah takut. Antum nggak bakal hancur. Selama apa? Selama kita karena Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, "Makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim." Siapa orang yang karena Allah dalam perjuangannya yatim, yaitu sempurna dan disempurna. Misalkan kita mau bangun majelis, duitnya nggak ada, tapi tujuan kita nggak macam-macam karena Allah. Nanti Allah gerakkan orang ngirim semen, orang ngirim paku, orang ngirim batu, orang ngirim kayu, sampai jadi majelis. Kenapa? Kalau orang sudah karena Allah, menyerahkan semuanya mutlak kepada Allah. Tapi kalau sudah bukan karena Allah, karena pejabat, karena ngerasa punya pimpinan, ngerasa punya jamaah orang kaya, orang yang berpangkat tinggi, oleh Allah dilepas. Begitu si pejabat itu meninggal, begitu si orang kaya itu meninggal, kita kelak depan gak ada yang memberikan dana kepada kita. Makanya semuanya karena Allah. Insya Allah kalau yang sudah karena Allah dijamin, dibantu. Saya punya guru bernama Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Waktu di Surabaya, dia tahu kalau saya mau hijrah ke Jakarta, mau pindah ke Jakarta atau mau dakwah di Jakarta. Apa pesan beliau? Fahmi, saya titip, kamu nanti bakal banyak yang hasut. Bener, kamu bakal banyak yang iri, banyak yang sentimen, tapi kamu gak bakal hancur. Yang penting satu, karena Allah dalam segala hal. Yang kedua, jangan melakukan apapun yang dilarang oleh Allah. Insya Allah kamu menang. Alhamdulillah. 87 saya difitnah Pak oleh oknum-oknum. Ya Habibnya ada, ustadznya ada. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup saya. Sampai sekarang saya masih dakwah. Yang fitnah saya udah tiarap di dalam kubur semuanya. Satu kagak ada yang kesisah Pak. Kenapa? Saya pegang omongan guru saya. Yang penting kita tetap membuat Allah ridho, kita ikhlas karena Allah dalam setiap langkah. Insya Allah yang jahat sama kita bakalan nanti kemakan. Naudzubillah. Maka oleh karena itu pesan-pesan seperti ini, sebab saya yakin di sini banyak mu'alim, banyak para guru, banyak para ustadz, banyak para kiai yang masing-masing punya majelis, masing-masing punya pondok pesantren. Kiai Mukjizat yang sedang membangun majelis dan membangun daripada pondok pesantren. Insya Allah saya doakan berkahnya Sohibul Rotib bakal jadi pesantren yang besar, bakal jadi majelis yang besar. Sebab para wali itu nggak bakal ninggalin kita. Ada satu ustadz di Bekasi, ya. Ustadz ini punya mertua kaya, tapi meditnya minta ampun. Sampai dosanya dipinjam aja nggak boleh, saking meditnya. Habib, anak kepengen punya pesantren Habib, tapi bagaimana Habib ya? Punya mertua kaya miliaran tapi medit Habib. Saya bilang antum ziarah keluar Batang. Ini saya cerita untuk ngebuktiin karomanya para aulia. Antum ziarah keluar Batang. Berapa kali Habib? 40 minggu. Jadi seminggu sekali dia ziarah. Sampai 40 kali. Pas 40 kali dia tambahin lagi jadi 41. Subhanallah. Ini mertua biasanya nggak bisa diajak ngomongin sepentingnya, seperlunya. Tiba-tiba panggil, Fulan kemari. Saya nggak sebut orangnya. Fulan kemari. Bapak punya tanah. Itu tanah ada 200 meter. Ya ambil 200 meter. Terus kamu bangun. Ini duitnya. Kamu bangun pesantren. Subhanallah sudah. Itu duit bisa menjadikan pesantren tiga lantai. 3 tingkat. Kalau kita lihat nggak masuk akal. Saya tahu mertuanya bakhil min Allah. Jadam pahit. Dia lebih pahit daripada jadam. Benar-benar. Sampai anak bilang dosanya dipinjam aja susah. Dengan karomahnya aulia, karomahnya Habib Husin, dibuka hatinya Allah Ta'ala. Tanah 200 diserahkan secara mutlak.
kemudian dikasih duit buat bangun, sampai dia bangun nggak minta kana, nggak minta, benar-benar karomah daripada aulia. Makanya jangan sekali-kali kita benci kepada wali, saudara-saudara. Ya, orang yang benci sama wali oleh Allah dianjurkan untuk diperangin. Ya, man adani waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang mengganggu waliku, menyakiti waliku, aku izinkan kamu untuk memerangi mereka. Habib Husaini Imamul Aulia di Indonesia, imamnya wali di Indonesia, dan beliau adalah anak cucu daripada Sahibul Ratib Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Yang kedua, kalau antum pengen bahagia saudara-saudara, wa husnudzon, banyak kita bersangka baik kepada Allah. Kalau kita berdoa sama Allah, ya, kalau belum dikasih, kita jangan sangka jelek. Allah lebih tahu, ya. Kita artinya apa? Kita dijaga dan dilindungi Allah. Kenapa? Inilah ketentuan Allah SWT. Husnudzon, ya Allah, kalau engkau tidak memberi apa yang aku minta, mungkin kau tahu ya Allah. Jangan kalau kita nggak dikasih, ya Allah, mana janjimu kok bohong. Katanya kalau aku berdoa kau ijabah, ternyata doaku tidak kau ijabah. Jangan. Saudara, kita sering nyalain Allah, tapi kita nggak mau dikontrol oleh Allah. Kita setiap waktu dipanggil oleh Allah lewat corong-corong masjid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Datang langsung apa enggak kita? Datang langsung enggak? Enggak. Pantesan kalau kita minta sama Allah enggak diturutin dulu. Istilah kata kalau bahasa saya, balas dendam. Gua panggil lu enggak datang, lu minta enggak gua kasih dulu, ntar aja gua jemur dulu. Nah begitu. Makanya kalau antum pengen minta kepada Allah diijabah, diturutin langsung, begitu Allah panggil langsung antum datangin. Sholat duhur tepat waktu, subuh tepat waktu, sampai isya tepat waktu. Insya Allah satu waktu kalau kita punya permintaan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, husnul khuluq, yaitu berakhlak yang baik. Akhlak ini mutiara, akhlak ini mahkota, akhlak ini merupakan satu yang lebih indah. Maaf saudara-saudara, ilmu banyak nggak punya akhlak percuma. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi itu pernah mengambil ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gadimil akhlak anil ilm. Dahulukan akhlak daripada ilmu. Kalau cuma ilmu tok, setan lebih pinter. Malaikat aja pernah ngaji mau malaikat. Tapi kenapa dilaknat? Nggak punya akhlak kepada Allah. Allah yang nyuruh untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Sampai sudah dilaknat, malaikat Jibril kesian lihat setan, mukanya cakep jadi jelek. Ya, orang kalau udah dilaknat sama Allah pasti mukanya jelek. Lihat aja mukanya orang kalau udah nggak enak sudah kena laknat sudah. Saudara tahu, Jibril kesian, hei setan, hei jurik, hei iblis, coba kamu minta maaf sama Allah. Insya Allah Allah maafin dan kamu punya kedudukan akan diberikan. Saking sombongnya itu setan, perasaan bukan saya yang salah, Allah kok yang salah. Masa saya suruh sujud sama Adam? Adam kan manusia. Sedangkan saya lebih dulu, saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Baru orang kemarin masa saya suruh hormat. Lupa ini iblis. Kalau yang nyuruh ini Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah yang nyuruh, antum jangan lihat siapa yang harus kita hadapi, siapa yang harus kita hormati. Tapi Allah yang nyuruh, Rasul yang nyuruh, kita turuti, pasti kita mulia. Saudara-saudara. Nah mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada kita semuanya. Dan kita harus bertetap mengikuti daripada jejak dari para wali Allah. Di antaranya tadi mencintai para aulia, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, jangan dengki, jangan hasut kepada orang Islam. Dan ucapan Habib Abdullah Idrus juga mengatakan, kalau pengen senang, pengen bahagia, yang pertama kita harus banyak berbuat niat yang baik. Yang kedua, kita harus bersangka baik kepada Allah dan kepada makhluknya. Yang ketiga, kita harus berbuat akhlakul hasanah, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semuanya. Dan kita doakan negeri Indonesia insya Allah aman, Indonesia insya Allah selamat. Yang niat tidak baik di Indonesia mudah-mudahan dilenyapkan oleh Allah bersama semua kekuatannya. Ingat saudara-saudara umat Islam, jangan putus asa. Kita masih punya cambuk yang paling tajam, cambuk yang paling keras. Doa, minta kepada Allah. Coba tiap malam kita baca ratib, niatin, ya Allah, siapa yang bakal ngurus negeri kita yang baik,
panjangkan. Kalau tidak baik, lenyapkan. Insya Allah tidak lama akan lenyap. Insya Allah. Kenapa? Indonesia ini negeri yang dipenuhi oleh para wali-walinya Allah. Dari mulai ujung Banyuwangi sampai ujung Banten, belum Kalimantan, belum Sumatera, belum yang lain-lainnya. Banyak para aulia Allah yang disebar di bumi Indonesia. Insya Allah yang niatnya baik di Indonesia, yang tetap di dalam landasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan lolos, dia akan maju, dia akan berhasil. Tapi kalau sudah menyimpang dari itu, semuanya bakal dilenyapkan. Contoh sudah banyak, bukti sudah banyak. Dari mulai Soekarno sampai yang terakhir pun itu sudah banyak, semuanya dilenyapkan. Walaupun dia sudah dilongsorkan Allah Ta'ala, sudah tidak jadi presiden, tapi laknatnya Allah sampai 7 turunan. Doanya umat Islam, doanya ulama yang disakiti, doanya masyarakat yang merasa dirugikan, tetap akan mengalir kepada fulan bin fulan, sampai anak cucunya nggak bakal senang dunia wal akhirah. Buktikan saudara-saudara, sebab doanya orang-orang yang terdolimi itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.